wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan mengenai alat peraga mudah yang telah kami buat. Alat peraga ini kami buat untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik yang ada di ekosistem laut dan juga hutan. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, saya Aulia Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2401050258 dan rekan-rekan kami. Saya Nawal Kamarudra dengan NIM 2401050228. Saya Zara Prasada dengan 2401050223. Saya Muhammad Musayi Subhanallah dengan NIM 2401050221. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini yaitu yang pertama kertas, karton, dan kardus yang digunakan untuk membuat tatakan dan tabung ekosistem ini. Yang kedua, kertas kepala untuk membuat tabel kotak pertanyaan dan jawaban dan kotak untuk komponen ekosistem. Ketiga, ekosistem yang digunakan untuk menyebutkan apa saja yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kain planet yang digunakan untuk menjadikan background untuk ekosistem ini. Lalu yang digunakan yaitu yang pertama putih dan kaca untuk memotong bahan tersebut, berbentuk velcro untuk menempelkan gambar-gambar tersebut pada bagian kain planet ini. Kemudian spidol tentunya untuk menuliskan pertanyaan, jawaban, dan tulisan ekosistem ini. Tujuan membuat alat peraga ini antara lain yang pertama untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem laut dan hutan. Yang kedua untuk menganalisis perbedaan karakteristik antara ekosistem laut dan ekosistem hutan. Yang ketiga mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi interaktif dengan media pertanyaan dan jawaban. Jadi teman-teman, ekosistem adalah hubungan yang saling terkait antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen yang paling utama. Yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang merupakan makhluk hidup. Contohnya seperti hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Dan yang kedua adalah komponen abiotik. Contohnya itu seperti tanah, air, cahaya dan juga yang lain-lain. Yang pertama, membuat tabung ekosistem menggunakan kertas kardus yang dipotong. Lalu yang kedua, melapisi tabung ekosistem menggunakan kain flanel. Yang ketiga, memotong komponen-komponen biotik dan abiotik yang sudah di-print lalu ditempelkan dengan kain velcro. Lalu yang keempat, membuat kotak pertanyaan dan jawaban beserta dengan kartu-kartunya. Lalu yang kelima, melapisi atau menempelkan tabung ekosistem, kotak pertanyaan dan jawaban di alas karton tebal supaya bisa berdiri tegak. Baik, di sini ada alat peraga ekosistem laut dan hutan. Di sini ada bagian tabung ekosistem yang berisi ekosistem laut. Yang di sisi lain ada ekosistem hutan. Di sini juga ada komponen biotik dan abiotik dari ekosistem laut dan hutan seperti ini. Lalu di sini ada kotak pertanyaan dan jawaban yang berisi pertanyaan. Lalu dia kotak diberikan jawaban untuk mengkonfirmasi jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, di sini kita akan memperagakan tentang alat peraga yang sudah kita buat tentang ekosistem laut dan hutan. Di sini ada bagian sisi tabung, bagian laut, lalu di sisi lainnya ada sisi hutan, di mana nanti siswanya akan menempel-nempelkan seperti yang akan diperagakan oleh rekan saya. Jadi ada nanti siswa maju untuk menempelkan tentang komponen biotik maupun abiotik di ekosistem laut maupun hutan yang dapat ditempelkan sesuai dengan apa yang mereka pahami dari materi yang sudah dijelaskan. Seperti ini. Setelah itu, untuk menambah pemahaman siswa tersebut, siswa dapat mengambil pertanyaan. Setelah mengambil pertanyaan, mereka menjawab apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Setelah itu, mereka dapat mengkonfirmasi
Selanjutnya, penggunaan alat peraga berpengaruh ekosistem perairan laut ini terbukti efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa secara langsung. Melalui alat peraga murah untuk kelas rendah ini yang membahas tentang ekosistem, siswa dapat mengamati secara langsung komponen biotik yang berupa hewan dan tumbuhan, serta komponen abiotik seperti batu, air, tanah, dan cahaya secara lebih nyata. Metode ini membuat konsep ekosistem dapat dipelajari secara lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa, serta dapat meningkatkan pemikiran dan pikir kritis siswa melalui pertanyaan yang telah disediakan. Kegiatan ini tidak hanya menilai pengetahuan siswa, tetapi juga mengajarkan cara berpikir kritis dan cara komunikasi yang lebih baik. Melalui alat peraga sederhana yang dibuat dari bahan mudah dan mudah ditemukan, konsep abstrak dari ekosistem dan komponennya dapat divisualisasikan secara lebih nyata. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terjun langsung untuk mengidentifikasi ekosistem laut dan hutan beserta komponennya. Baik teman-teman, semoga video kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk membuat pembelajaran sains yang lebih efektif, kreatif, dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.